Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rabani Akbar dengan NIM 0701212121 dari Ilmu Komputer 4 ingin menyampaikan tentang bahasa baku dan diksi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang standar. Kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Fungsi bahasa baku terbagi jadi 4. Yang pertama sebagai pemersatu, dan yang kedua pemberi kekhasan, yang ketiga pembawa kewibawaan, dan keempat ada kerangka acuan. Proses pembakuan terbagi 3. Yang pertama adalah kodifikasi atau pencatatan kaidah melalui interpretarasi, dan yang kedua elaborasi atau penyebarluasan hasil kodifikasi, dan yang terakhir adalah implementasi atau pelaksanaan hasil usaha kodifikasi dan elaborasi. Ciri-ciri dan contoh dari pembakuan. Contohnya adalah tidak dipengaruhi oleh dialek atau bahasa daerah, dan yang kedua tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contoh ketiga bukan ragam bahasa percakapan, dan yang keempat penggunaan imbuhan diterapkan secara eksplisit. Baiklah, langsung saja masuk ke diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Fungsi diksi terbagi jadi 4. Yang pertama membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra, dan yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga sebagai bentuk ekspresi, dan yang keempat sebagai hiburan. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas sebuah kata. Tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Ciri-ciri diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang disematkan oleh penulis. Dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembenaran kata yang didapatkan oleh masyarakat, bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Contoh diksi yang pertama adalah seperti Randy sudah menjadi di tangan kanan Andin selama 5 tahun, yang berarti tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang kepercayaan. Dan contoh kedua adalah Rudi memilih menguras usaha sapi peras milik ayahnya setelah lulus SMA. Sapi peras memiliki makna yang murni dalam kalimat ini, yakni sapi memang diternak dan diperas susunya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.